Assalamualaikum, saya Dini Ernawati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ma'arif Hasyim Latif sepanjang Sidoarjo. Saya akan menjelaskan perbedaan sertifikat analog dan sertifikat elektronik. Dan di bawah sini ya. Perbedaan dari sertifikat analog dengan sertifikat elektronik. Pada kode dokumen sertifikat analog menggunakan nomor seri yang terdiri dari huruf dan angka dengan latar belakang putih pada belangko. Sedangkan sertifikat elektronik menggunakan hash code dan terdapat 2 QR code yang tercantum pada sertifikat elektronik yang dapat di-scan oleh sistem. Sertifikat elektronik menggunakan tanda tangan elektronik, sedangkan sertifikat analog menggunakan tanda tangan manual yang lebih mudah diduplikat atau dipalsukan. Dari segi bentuk dokumen sertifikat analog dicetak di atas kertas dan berhologram dengan lambang BPN di atasnya. Sedangkan sertifikat elektronik berupa file PDF yang dikirimkan melalui email. Nama instansi tersebut tertulis dengan logo Kementerian ATR BPN yang ditempatkan di sisi kiri atas sejajar dengan lambang Garuda yang terletak di tengah atas, ditambah pola tulisan berwarna merah di sisi kiri dokumen yang menjelaskan bahwa sertifikat ini dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat elektronik ini juga dilengkapi dengan pola garis halus bergelombang sebagai latar belakangnya yang disebut menunjukkan pola pelayanan yang berkelanjutan. Hal ini membuat sertifikat elektronik akan sulit untuk dilakukan pemalsuan. Keterangan yang terdapat dalam salinan buku tanah dan surat ukur yang merupakan sertifikat hak milik harus dianggap sebagai keterangan yang akurat, baik dalam sengketa maupun di luar sengketa, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga sertifikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Proses pengamanan data dan informasi menggunakan teknologi persandian, seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Dan sertifikat elektronik ini mencakup tanda tangan elektronik dan menggunakan hash code serta QR code. Sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik menempati bagian penting dalam transaksi elektronik karena memberikan validasi identitas dan integritas data sebagai bukti hukum yang sah dan tidak dapat disangkal lagi. Sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat 2 huruf C UU PA dan Pasal 32 Ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Pasal 2 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70, 1 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik. Sertifikat elektronik merupakan kebijakan baru bagi pemegang hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN sebagai bentuk transformasi digital. Sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang memiliki kedudukan yang sama dengan sertifikat analog dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu persidangan. Hal itu dikarenakan sertifikat tanah elektronik memiliki dasar hukum yang mengacu pada Pasal 6, Ayat 2 Peraturan Menteri Agraria, Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 3 Tahun 2023, tentang penerbitan dokumen elektronik. Dalam kegiatan pendaftaran tanah dan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Sertifikat elektronik dikategorikan sebagai alat bukti elektronik jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan ditampilkan melalui sistem elektronik sehingga menerangkan suatu keadaan. Kekuatan hukum pembuktian sertifikat tanah elektronik dalam peradilan dapat dijelaskan dengan beberapa dasar hukum berikut.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 147. Dengan adanya sertifikat tanah elektronik, proses administrasi terkait kepemilikan tanah dapat dilakukan lebih cepat dan mudah, bahwa sertifikat tanah dalam bentuk elektronik memiliki tingkat keabsahan hukum yang setara dengan sertifikat tanah yang dicetak berdasarkan regulasi yang berlaku. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria, Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa sertifikat elektronik adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai lex specialis yang melengkapi ketentuan alat bukti dalam hukum acara kaitannya dengan pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti dalam hukum diakui dalam Pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga adanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik merupakan bentuk perluasan alat bukti di pengadilan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 3 UU ITE, ditentukan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Ketentuan-ketentuan tersebut ada dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli. Informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menurut Pasal 6 UU ITE merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184. 1. KUHP dan alat bukti tertulis sesuai Pasal 1866 KUH Perdata. Tanda tangan elektronik ini sah jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik memiliki kepastian hukum atau kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan basah atau manual yang dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2019 tentang penerapan tanda tangan elektronik PMNA 3 2019 yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan secara manual. Kerangka hukum yang relevan diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 untuk melindungi pemegang sertifikat tanah dalam kondisi saat ini. Berdasarkan Pasal 4, berdasarkan Pasal 7, berdasarkan Pasal 19, berdasarkan Pasal 45. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah elektronik juga didukung berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, merupakan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Perlindungan hukum juga mencakup hak atas privasi dan keamanan data pengguna, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Transformasi digital telah membawa dampak signifikan pada administrasi pertanahan di Indonesia, terutama melalui penerapan sertifikat elektronik. Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur bahwa pemalsuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berat. Sehingga setiap upaya untuk memanipulasi atau memalsukan sertifikat L dapat diproses secara hukum. Sanksi dapat diterapkan sesuai pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini sejalan dengan pasal 44 Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan data sertifikat elektronik, termasuk dalam hal perlindungan terhadap potensi manipulasi atau penyalahgunaan data kepemilikan tanah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.